Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi kataba sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi al-Qur'an qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap dewan pengurus Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, khusus Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Andres yang saya hormati, segenap pengurus RW 038 yang saya hormati, Pak Reda ya. Alhamdulillah, segenap RT dari 01 sampai 07. Ini saya RT 01 segini. Yang saya hormati segenap jamaah salat subuh yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang dengan limpahan taufik, hidayah, rahmat kasih sayang kepada kita pada pagi hari ini, kembali kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh secara berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah, semoga dengan sebab ibadah salat subuh yang kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Selepas kita melaksanakan aktivitas malam hari kita, apapun aktivitas itu, baik mengistirahatkan tubuh kita, dan harapannya semoga sesuai dengan doa kulit yang kita baca, semoga hari ini kita diberikan petunjuk oleh Allah. Karena bentuk ketawaduan kita sebagai hamba yang kita tidak tahu hari ini apakah kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba atau tidak, dan bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba sekaligus makhluk sosial kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat subuh kita senantiasa berdoa, Allahumma hdina atau Allahumma hdini fi man hadait. Jadi mohon petunjuk hidayah kepada Allah seperti Allah memberi hidayah kepada hamba-hambanya sebelum kita. Dan juga semoga hari ini kita diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afiah itu berarti sehat wal afiat jasmani dan rohani kita. Sesuai dengan doa kita, wa'afina kalau jadi imam, atau wa'afini ketika pribadi, wa'afini fima afait, minta diafiahkan. Dan semoga hari ini kita semua dihindari daripada takdir buruk yang sudah Allah tetapkan kepada kita hari ini, diganti dengan takdir yang baik oleh Allah. Seperti dalam doa wakini wa tawallani fima, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berikan pertolongan kepada hamba-hamba terdahulunya. Wakini berahwatina berahmatika syarra ma qadait, dan mohon kepada Allah agar yang tadinya hari ini kita ditakdirkan mendapat yang buruk diganti oleh Allah dengan doa menjadi takdir yang baik. Dan kita mohon keberkahan dari Allah atas apa yang kita lakukan hari ini. Wa barik fima ada, dan berikan kami keberkahan ya Allah atas apa yang kami lakukan hari ini. Jadi begitu hebatnya Bapak dari baca bentuk ketawaduan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Maka dalam hal yang biasa kita lakukan, maka subuh dengan pun itu menjadi sunnah, namanya sunnah mubah. Ditekankan ketika sholat subuh membaca kunut. Kunut itu asal katanya qanitat. Qanitat itu artinya orang-orang yang taat. Dan salah satu ciri orang yang taat adalah bentuk sikap ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat ini. Tapi kalau perlu ditambah, wajibkan dan mustaghfirin, agar hari ini kita dijadikan oleh Allah orang yang dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajibkanna min ibadika shalihin wal khaliqin, dan dijadikan hamba-hamba yang saleh yang taat. Wajibkanna min awliyaika al-muqarrabin, dan dijadikan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wajibkanna min ibadika al-mukhlasin al-mukhlisin, dan agar kita dijadikan hamba yang mukhlis atau mukhlas. Hebat ini. Maka bagi kita umat Islam Indonesia mayoritas kalau sholat subuh pasti baca kunut. Alhamdulillah. Tahu artinya selama ini? Jangan-jangan yang artinya cukup amin saja bagaimana. Nah, jadi bagi kita sholat subuh ini luar biasa. Dan bagaimana alhamdulillah kita mulai untuk mempelajari itikaf kita di masjid yang kita cintai ini untuk berzakarah. Kita ambil paket pagi hari ini, paket
jamnya. Jadi pakai dari sholat subuh, terus kita taklim nih, terus sholat isra 2 rakaat, waktu subuh masuk, terus sholat duha 2 rakaat, pulang keluar dari masjid ini kita 2 pahala haji dan umroh sempurna. Dapat nilai ibadah haji dan umroh sempurna. Betapa luar biasa. Nah, hari ini salam-salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua terus diistiqomahkan oleh Allah, bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu ada 2, Bapak. Ini santai aja. Ada sunnah at-tasyrikiyah, ada sunnah ghairu at-tasyrikiyah. Ngerti sunnah enggak? Sunnah apa? Ini biar satu persepsi menurut. Sunnah sama hadis sama enggak artinya? Sunnah sama hadis sama enggak? Ini kan yang membuat akhirnya mohon terkadang karena dari definisi yang berbeda sehingga ada ikhtilaf. Walaupun boleh dalam agama kita ikhtilaf itu boleh, yang nggak boleh itu tafriq. Kalau ikhtilaf itu sunnah. Ngerti ikhtilaf maksud saya? Ikhtilaf itu maksud saya Bapak ngerti yang ngerti aja. Nah itu biar ngerti maksudnya. Ikhtilaf itu perbedaan, itu sunnah memang ada yang tidak boleh tafriq. Tahu tafriq? Berpecahan. Justru perbedaan itu jadi hasanah kekuatan, yaitu sunnah pasti beda di kita ya. Jadi yang berbeda jangan dipaksa sama, tetaplah bersama walaupun dalam keberbedaan. Paham maksud saya? Jangan diuji ya. Itu apa? Tapi tafriq dalam agama kita. Jangan sampai hanya karena perbedaan itu menjadi tafriq. Karena memang kedewasaan kita perlu. Nah, dari sinilah kita samakan persepsi biar kita di satu arah, satu jalan. Kali pertama nih, biar sama-sama satu arah tujuan kita. Maka definisi antara sunnah dan hadis apa? Kalau sunnah itu apa ya? Iya, sunnah itu apa? Kita mau ngomong ini. Sunnah itu perilaku kehidupan baginda Nabi dalam mencari ridho Allah. Jadi perilaku keseharian baginda Nabi dalam rangka mencari ridho Allah itu sunnah. Kalau hadis itu, hadis itu catatan yang disandarkan kepada perilaku ya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak catatan hadis 3 abad setelah wafat Rasulullah baru ditulis hadis itu. Jadi zaman Rasulullah ada hadis, yang ada sunnah. Jadi hadis itu catatan yang disandarkan kepada perilaku Rasulullah. Biar kita paham maksud saya. Yang namanya catatan bisa berbeda tergantung siapa yang mencatat dan siapa yang meriwayatkan hadis. Bisa jadi catatannya salah cetaknya atau catatannya tulisannya ada yang berbeda. Inilah mulai agak rancu nih, karena memang penulisan hadis itu 3 abad setelah waktu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya nggak pernah ada hadis. Makanya hati-hati Pak, pengikut fanatik kebaikan bisa jadi salah Pak ini. Dulu di zaman Sayyidina sejarahnya. Dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada hadis setelah wafat Rasulullah. Mereka hanya bersumber pada Al-Quran. Nah pengikut fanatiknya mereka pelajari Quran tapi ikan hadis. Baca nggak sekarang? Sampai sekarang masih ada. Mereka hanya mempelajari Quran tapi ikan hadis. Karena zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada yang namanya hadis. Sumbernya baru Al-Quran. Saya mulai rinci kenapa umat Islam sampai sekarang warisan kayak gini. Biar kita tahu aja. Dan itu memang sudah sejarah. Nah bagaimana kita tidak terbenahi maksud saya. Jadi pengikut kebaikan kalau yang fanatik terkadang ujung-ujungnya jadi salah. Dulu di zaman Sayyidina Umar itu nggak ada ngaji berkelas. Emang nggak ada dulu nggak ada. Kalau itu yang minta Islam. Sayyidina Umar disebut Al-Faruq. Makanya kalau udah ikut
sunnahnya Sayyidina Umar gitu. Nah jadi sunnah ada sunnah Rasulullah, ada sunnah sahabat, ada sunnah aulia. Sunnah itu tradisi biasa dilakukan orang-orang saleh pada zamannya. Itu sunnah. Jadi yang kita dulu apa ya? Perilakunya perlu catatan, perlu dikoreksi, perlu dipelajari, perlu diilmui. Yang ada di situ. Quran itu ditulis di zaman Rasulullah bukan? Bukan di zaman Jawa. Oh, nah dari sini kita bisa nangkap maksud saya Mas Angga kata ini. Jadi tidak semuanya, ini biar kita paham, tidak semuanya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dianggap bid'ah yang salah. Dari sini kita bisa lihat itu maksud saya. Penulisan Quran aja nggak ada di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Umar belum ada di zaman Sayyidina Umar, maka yang kita pakai Sahih Utsmani. Penulisan hadis itu 3 abad setelah wafatnya, di sahabat itu belum ada. Nah jadi tidak semuanya apa yang dilakukan, yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, yang sekarang kita lakukan dianggapnya sebuah hal yang itu masih kita tahu. Ya, jadi itu bedanya. Nah hari ini Bapak yang saya ingin bahas sebenarnya. Nah dalam kondisi kita di zaman ini saya tadi kembali, amat sangat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh petunjuk Allah. Nah bagaimana agar kita meraih petunjuk Allah? Kita bersyukur apa? Ini satu ayatnya kita bahas. Dimulai dari pelaksanaan syarat pertama kita, surat Al-Isra 78. Al-Isra nanti 79 ya. Ini ada pada surat Al-Isra 9. Ini saya kepinginnya ada rujukan ayatnya, nanti kita lanjutkan saja. Ini kalau di judulnya biasa di buku terjemahan itu kiat meraih pertolongannya Allah atau solusi mengatasi masalah. 78 sampai 79. Dia kita menurunkan di sini. Saya mengajinya menanti alasan yang baca Quran biar berkahnya nambah, terus bagi-bagi tugas. Biar kita punya standar. Al-Isra ayatnya. Surat Al-Isra surat berapa? Al-Isra surat berapa? 17 ayat 78 sama 7 surat 19 yang lebih. Ya, ada juga silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Artinya laksanakan salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukan salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengatakan ke tempat yang terpuji. Ya, para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ini amat sangat cinta kepada kita. Karena Allah Taala sesungguhnya ketika beri masalah memberikan masalah, dan Allah juga yang memberikan
aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ketika kita punya persoalan baik pribadi di dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, apa saja aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tegakkanlah sholat mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Wa ghasaqil lail sampai terbenam matahari. Jadi tegakkan sholat mulai terbit matahari sampai terbenam. Kalau dari tekstual kayak gini kita bingung nih Pak. Berarti sholat terus dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Ini bingung nih kalau tekstual. Maka kita rujuk kepada ulama mufassirin Imam Nawawi dan Syafi'i termasuk sampai tafsir Jalalain. Berarti yang dimaksud aqimus sholata liduluki syams, tegakkan sholat mulai terbit matahari 2 waktu sholat, yakni sholat zuhur dan sholat asar. Ini wa ghasaqil lail dan sampai terbenam matahari itu dari 2 waktu sholat, sholat maghrib dan sholat isya. Karena ini sholat pokok. Wa Qur'anul Fajr dan wa Qur'anul Fajr ayat ini semua hampir sama. Ulama masih mentafsirkan ini sholat subuh. Ini kita bisa sendiri kan? Wa Qur'anul Fajr kana masyhuda, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat dan ibadah. Sholat ini samping syariat utama dalam ajaran agama kita juga menjadi bukti rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ingat-ingat nih Pak, sholat ini di samping syariat utama merupakan syarat utama dalam ajaran agama kita, sekaligus bentuk rahmat kasih sayang Allah. Karena dalam syariat, khusus dalam sholat ini minimal kita meraih 3 hal nih Pak. Ada unsur kesehatan, ada unsur spiritual, ada unsur moral. Ketika kita sholat, target ini 3 ini. Ada unsur kesehatan untuk fisikal, ada unsur spiritual, peningkatan spiritual kita. Yang ketiga ada unsur moralitas kita. Jadi ada input dan outputnya. Saya contohkan begini, secara kesehatan saja. Sholat subuh hari ini. Sholat subuh ini punya waktu istimewa tersendiri. Kalau dari unsur kesehatannya, ini alam ini lagi mengeluarkan energi, kaitan dengan tubuh berarti kaitan dengan energi alam. Jadi sholat ini kenapa bentuk kasih sayang Allah? Karena tubuh kita sedang menyerap energi alam yang Allah siapkan untuk keberuntungan kita. Ingat, sholat itu bukan untuk Allah, keuntungannya untuk diri kita, untuk kesehatan. Sholat subuh ini sholat terbesar, energi terbesar yang sedang Allah berikan kekuatan di waktu sholat subuh, seperti gambar sini. Nah, energi sholat subuh warnanya biru muda. Andai mata kita melihat yang sholat subuh ini dipancarkan oleh Allah, energi alam ini memancarkan energi warnanya biru muda. Untuk apa energi ini dipancarkan? Bumi badan kita menyerap energi ini, khusus ketika kita ruku dan sujud. Ini satu bagus buat metabolisme tubuh kita. Energi ini. Karena ingat Pak, badan kita ini tidak bisa lepas dari mana unsur alam. Jadi sholat ini keuntungannya maksudnya biar bermotivasi. Orang yang sholat subuh berarti Allah memperbaiki dengan energi alam yang siapkan menyerap tubuh kita. Itu namanya tiroid. Tiroid itu nanti bahasa kedokteran ini. Bagus satu buat proses metabolisme tubuh kita. Ini buat kesehatan luarnya aja dulu. Yang kedua, energi warna biru muda ini mempermudah jalan kita untuk memperoleh atau meraih rezeki yang sudah siapkan oleh kita. Makanya ada bahasa orang tua kita dulu, kalau sholat subuh jangan kesiangan, kalau kesiangan rezeki dipacok. Karena secara alam ini otomatis secara alam energi warna biru muda itu bisa mempermudah kita untuk menemukan rezeki yang sudah Allah siapkan untuk diri kita. Ada keberkahan rezeki. Yang kedua, yang ketiga saja ini dari kesehatan. Energi biru yang Allah pancarkan
ketika sholat subuh itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Orang kalau susah ngomong nih, ngomongnya pada orang banyak kan nggak semuanya orang bisa. Biar mudah berkomunikasi, coba sholat subuh. Ini dari fisik. 3 unsur ini aja luar biasa. Satu, buat proses metabolisme tubuh kita. Pak RW dari rumah jalan ke masjid ini jalan kaki. Mohon maaf, ini tidak ada bahasa lain. Oksigen yang tadinya kita sudah buat tidur tadi itu bangun tidur, maka dengan kita berjalan dari rumah ke masjid, maka sudah dicukupkan kadar oksigen di otak kita, kesehatan, darah diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jalannya baru sholatnya. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan Allah itu mulai diberikan oleh Allah melalui asis alam ini itu dari jam 3 pagi seperti malam sampai waktu sholat. Secara ilmiah bisa dibuktikan Pak. Bunga, kalau kita nanam bunga istrinya, mekarnya rata-rata antara jam 3 sampai waktu subuh setengah 6 lah buat kita. Itu energi lagi besar-besarnya Allah turunkan di subuh ini. Semua kita nanam biji misalnya atau kaca atau jagung, kita tanam, tumbuhnya pasti di antara jam-jam itu. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya dari sepertiga malam sampai waktu subuh itu menjadi waktu yang istimewa. Secara alam sedang lalu mengeluarkan energi yang besar untuk kekuatan di alam semesta ini. Di sholat subuh. Bahkan ya, ini dari unsur kesehatannya. Orang yang sembuh jasmani dan rohani bisa jumlahnya dua rakaat. Itu jasmani dan rohani. Jasmaninya terpenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya itu disehatkan oleh Allah. Sisi rohaninya orang yang sholat subuh itu diberikan kecerdasan spiritual, kalbunya tercerahkan, bangkitnya kesadaran diri. Kalau sering sholat, kalau keseringan jadi lupa diri, bukan sadar diri. Ayo siapa yang sering kesiangan pasti sering lupa diri. Ini sholat subuh. Bahkan dari sejarah ini PR Pak buat kita umat Islam. Ini dari sejarah. Kalau lihat umat Islam bangkit atau tidaknya, minimal kita di depan kita ada di mustika ini lah. Islam bangkit di rumah mustika ini, lihat di sholat subuhnya. Islam jaya, Islam hebat kalau sholat subuh di mustika ini sudah seperti sholat Jumat. Ini sejarah. Kan sejarah tergantung kita. Mau enggak? Tanda bangkit Islam di rumah mustika ini kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Gini udah. Orang-orang yang tidak senang kepada semua takut Pak kalau umat Islam sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat, takut mereka. Kalau di mustika ini sholat subuhnya udah seperti sholat, takut mereka. Kenapa mereka berani sama kita? Oh sholat subuhnya cuma berdua, imam sama makmum, tukang ajar sama tukang imam. Karena lucu beresnya, ini mohon maaf ini udah biar kesini biar berubah. Kenapa sih kita sholat subuh ke masjid Pak? Harus udah pakai kesiangan. Saya bilang ya ente menjaga keamanan buat lingkungan sendiri, tapi ente kemalingan. Benar nggak? Berarti yang sholat subuh kemalingan lebih hebat ketimbang hanya kehilangan harta. Tuh, lihat orang yang sholat subuh itu cahaya wajahnya aja nggak ada redup Pak, karena hilang kesadaran dirinya. Cahaya terbesar itu di sholat subuh. Wajah warna biru muda nih lihat nih, wajah muda Pak, biru muda maksudnya. Ada penyerapan energi alam yang itu langsung memang sudah saya. Maka saya bilang sholat syariat itu sekaligus bentuk rahmat Allah. Selama ini kan kita kenapa selalu merasa berat? Karena seolah-olah Allah yang butuh kita. Kita nyembah Allah, Allah butuh kita sembah enggak. Salat ini buat keuntungan kita. Yang kita sembah siapa? Tidak untuk keuntungan kita. Satu. Bahkan dalam kitab Fathul Muin untuk ini sedikit. Ini di beberapa sholat subuh. Jangankan sholat subuh ini. Barang siapa di antara kita
Sebelum sholat subuh sudah di sini nih, berarti ada sholat sunnah fajar namanya. Sholat sunnah fajar itu biasanya 10 menit menjelang masuk waktu sholat subuh. Biasanya kalau di Mekah di Madinah ada azan nih. Yang pernah kesana pasti dengar. Jam-jam ini azan biasanya. Bukan azan untuk sholat subuh karena ada sholat azan di sana. Karena kalau di Arab itu memang subuhnya agak dipepet dari zaman Rasulullah. Biar nanti langsung nyambung isuk dan dua itu. Di sini kan saya dipepet-pepet itu kan. Ada kali-kali. Di Mekah sholat di sini juga sholat. Nah jadi habis sholat duha, jika selesai atau kalau selesai langsung isuk dan duha. Itu hebat tuh. Nah jadi kita di sana makan kesehatan. Barang siapa dan kita sholat isra bulan sholat sunnah fajar namanya. Itu batas benang merah. Kalau dulu. Lebih baik kepada dunia dan seisinya. Berarti orang yang sholat sunnah fajar di halaman ini menjadi orang yang terkaya di rumah muslimah. Dan dia memiliki dunia seisi bahkan lebih baik daripada itu. Ini konsep hidup kaya nih Pak. Pesugihan jalur putih insya Allah. Gak usah kemana-mana kalau pengen kaya. Istiqomahkan aja hal-hal kaya ini. Anda masih berikan solusi. Jadi sebelum sholat subuh masuk 10 menit udah. Biasanya kalau di bulan puasa itu ada tahim ya. Atau kalau di kita bisa Salatu wassalamu alaika. Biasanya gitu. Ada di sini? Di sini ada? Besok ada yang Ustaz ah. Biar nggak pada kesiangan nih. Kasih tugas dilengkapi nih. Masih ini berarti ada yang bertugas untuk itu bangunin. Kalau belum hafal sebentar HP. Kan udah ada di HP. Jadi bangun. Jadi Ar-Rahman bersuasana mesti kayak Mekah Madinah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala kasrain. Ya Rasulullah. Di sini sering kesiangan tapi pasti sepi, boleh jadi jangan salahin juga rakyat, terus saja kesiangan. Benar, jangan nyinggung siapa biar kesinggung sengaja. Kalau yang singgung nggak rame. Ntar sama nggak aja, benar. RW sama kalau ngecek, bukan dia belum ngajar saya, misalkan di sini kita belajar gini, saya datang ngecek sama. Tapi pakaian biasa, pakai cadar loh ya. Oh ternyata sudah makmur, alhamdulillah ngaji ada perubahan. Berarti apa yang saya sampaikan benar, percaya bahwa sholat subuh buat kesehatan aja luar biasa. Makanya kalau sering pada sakit karena sholat subuhnya pada kesiangan, proses metabolisme tubuhnya tidak diproses. Allah sudah siapin buat kita. Tuh sayang-sayangnya Allah. Urusan rezekinya pada susah kalau subuhnya kesiangan. Kalau sholat subuh jam 7 murtad. Kalau murtad jemur mata suruh duha pada ada omongan ini jalur gimana? Ya mohon maaf jangan hanya karena ronda. Itu udah bagus nih ikutin Sayyidina Umar kalau ronda ini surat Al-Qalam. Tetapi sungguhnya jangan rasanya mbak urusan dunia ini terjaga, urusan akhiratnya lepas. Kalau mau melek sekali entah tidurnya habis sarapan pulang dari masjid. Awalnya kan kasih sarapan kita. Saya kan tadi kita sarapan dulu, tak sarapan di sini aja. Ya bu ya, enggak tak lupa aja semua ingetin. Ayo dong, ambil saya urusannya. Nah jadi buat kita keuntungan, bacanya apa? Terus kita sampai duduk 10 menit itu. Bagusnya apa? Baca istighfar. Surat Al-Imran 17. 5 potensi betul agar kita bisa menjaga keseluruhan kita. Salah satu wal mustaghfirina bil ashar. Bacalah istighfar di waktu sahur. Jadi bagusnya istighfar kita baca waktunya di waktu sahur minimal 10 menit menjelang waktu subuh. Imsaklah kalau bahasa di bulan Ramadan. Baca tasbih Pak. Subhanallah bihamdi subhanallah dan astagfirullah subhanallah dan subhanallah dan astagfirullah. Itu zikir yang paling bagus kalau hari menjelang salat subuh. Nah itu nanti saya kalau asal bulan datang zikir itu Mas Meter
Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Wah, udah mulai zikir baru udah mulai waktu. Ini kalau yang kaya ini pada konsep ekonomi. Istiqomah. Terus masuk waktu sholat subuh azan. Betapa hebat orang yang berduit mendengarkan aja. Kalau dengar pengalaman udah nggak kayak gitu. Nah terus baca sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh dan kita baca al-nas rokaat. Pertama sholat fajar juga boleh. Rokaat pertama setelah fatihah baca al-nas. Rokaat kedua setelah fatihah baca al-nas. Apa dah seperti mah alam nasroh sama alam. Kata Nabi, barang siapa di antara umatku yang mengistiqomahkan sholat seperti ini sebelum subuh, maka satu, Allah akan hindari dia daripada musibah yang besar, penyakit-penyakit yang berat. Tuh, sholat subuhnya itu maka sholat sunnahnya itu kayak gitu, Pak. Sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Ini konsep jadi orang kaya. Sholat sunnahnya Allah akan melindungi kita dari musibah-musibah besar, penyakit-penyakit berat seperti penyakit-penyakit dalam. Dilindungi tempat kita nih, tempat tinggal kita dari turunnya bala dan musibah. Itu sholat sunnah. Sholat subuhnya kayak apa nilainya? Makanya kata Nabi, barang siapa di antara kita man jamaah sholat subuh, barang siapa yang sholat berjamaah, ini hadisnya dari Imam Muslim. Barang siapa yang sholat subuh bisa berjamaah, maka dia dapat nilai sama dengan dia sholat semalaman full penuh. Ini nilai pahalanya ini. Sholat subuh berjamaah berarti kita mendapat nilai sama dengan sholat semalam full penuh, Pak. Lailul full. Saya bayangin coba kalau kita sholat malam semalaman full, kuat kita. Sholat subuh berjamaah sudah dinilai mendapatkan sama dengan sholat sunnah semalam. Wah, kalau sholat isya berjamaah itu setengah malam dan setelah itu berjamaah. Sholat isya itu nanti alam kubur kita nanti, Pak. Barang siapa yang sholat subuh, sholat isya secara berjamaah itu menjadi penerang alam kubur kita. Kan nanti kata Nabi mana? Dua sholat bagi orang munafik yang berat banget. Sholat isya sama sholat subuh. Andai mereka tahu keutamaan yang Allah berikan di dua sholat antara isya dan merangkak pun mereka jalan menuju masjid. Ciri orang munafik, dua sholat berat bagi diri, sholat isya sama sholat. Nah, buat diri kita tong mikir kemana-mana. Berarti kalau berat pasangan dua sholat ini berarti masih ada sikap. Iya, ayo kan. Saya enggak akan menerangkan antara sama urusannya kita. Kenapa? Karena sholat ini sholat malam yang tidak terlihat oleh manusia, apalagi sholat subuh. Coba kalau ditanya apa, saya bayangin banget itu. Di sholat malam jam 1 itu mulai sholat subuh, udah pada jalan saya, udah ramai, hebat banget. Kita berangkat sholat ke masjid jam 3:30 dari tempat dari hotel kita. Lah sebelumnya kagak dapat di dalam masjid, di luar udah penuh. Coba aman kayak jam 1 udah masih lupa. Orang-orang tapi datang miniatur Mekah Madinah. Apa orang coba naik bapak-bapaknya ibu-ibunya jam 1 udah dapat ke masjid sholat subuh kayak di Mekah. Wah hebat aja di kamu. Di sini berangkat jam berapa? Udah tahu banget sekali maunya. Coba pembiasaan Pak. Itu salat itu, lalu kita salat subuh, lalu kita duduk. Kalau tidak ada taklim kita zikir. Kalau taklim itu lebih afdal ketimbang zikir. Berarti kan Pak, orang Islam itu pintar ambil pahala. Biasanya kalau kesunahan itu ditinggalkan yang satu sunat, ambil pahala yang lebih besar. Saya contohkan ini. Dia nanti tidak salat tapi Madinah juga sering cerita ini. Kalau di Madinah kan nggak ada sholat, nggak ada zikir kan di Madinah. Itu banyak yang bertanya, kenapa bagi dia ngambil kalau di Madinah ambil sunnah yang paling besar nilainya. Kenapa tidak ada sholat, tidak ada zikir pada sholat? Karena memang mengambil sunnah yang lebih besar. Kalau di Madinah berarti sholat di Raudhah, ya itu nilai sunnah yang besar. Atau ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
itu sunnah yang nilainya lebih besar ketimbang zikir, maka diadakan. Ini tradisi sebenarnya. Kalau di Mekah juga tidak ada sholat apa zikir pada sholat. Kenapa? Karena Nabi sunnah yang lebih besar. Yakni setelah sholat tawaf, walaupun sholat gaib itu tiap waktu. Karena itu cara orang-orang sana tradisinya mendoakan para almarhum saudaranya sama muslim itu melalui sholat gaib di setiap waktu sholat. Kalau di Indonesia pakai tahlilan, penuh gaib. Cuma caranya berbeda, tujuannya sama. Emang sholat gaib itu jelasnya sholat buat siapa? Doain yang meninggal. Kalau tahlil, ya penuh gaib. Cuma caranya beda. Di sini tradisinya pakai di Al-Quran nggak apa-apa, jangan pakai tahlil, tapi tiap waktu sholat gaib. Di sini habis sholat, ada sholat gaib, habis sholat, ada sholat gaib, habis sholat. Kalau ada tahlil Pak, udah sholat gaib di masjid. Tiap waktu tapi, dan jangan sholat waktu doang, rutin. Karena di kita tidak terbiasa ini. Di Indonesia terbiasa mendoakan yang meninggal pakai. Ini maksud saya biar berbeda tapi sama. Ya, berbeda tapi sama. Sama di dalam keberbedaan itu disebut bineka. Aduh, lain secara arti. Yang beda yang dipaksa sama. Ukuran badan saya sama beda, ukuran kantong rezekinya aja beda. Kalau saya ukur pakai PR badan saya, belum badan saya. PR ukur pakai badan saya kekecilan. Dipaksa suruh sama. Jangan manusia itu jangan suruh sama. Yang membuat kita sering kecewa karena kita selalu orang itu ngikutin apa kata kita, sama apa kata kita. Itu yang membuat ahli kita pernah pulang, letak ukuran bajunya segitu ngukurin kita. Ya saya mikir Pak, kalau yang disebut sama ketukeran manisnya gajah, kasihan sebut aja. Atau sebaliknya, rezeki gajah ketukeran sama semut. Makanya orang kenyang gajah segede gitu ada rezeki semut. Sudah itu sunat tua, perbedaan itu udah sunat tua, tapi di perbedaan ini menjadi hasanah kekuatan kalau kita nyikapnya dewasa. Apa orang kita belum dewasa, beda pendapat jadi masalah, apalagi beda pendapatan, masalah. Di perumahan kan orang itu deket banget, beda pendapat masalah, beda pendapatan. Wah, kalau kita teman di luar, ayo. Kerjaan satu pabrik, pendapatannya kok beda, jadi masalah. Aduh, jadi masalah itu sebenarnya bukan dari Allah. Kalau saya bilang dari pikiran kita sendiri, Allah Maha sayang. Dikit-dikit ini mah dari Allah, enak aja. Masalah boleh pikiran sendiri. Makanya kalau sakit pun jangan nyalain Allah, Pak. Kasihan Allah disalahin mulu. Allah disalahin, Allah Maha baik, nggak mungkin bikin kita sakit. Yang bikin sakit itu kita. Nih di tauhidnya halus sama jamaah. Setiap kebaikan datang dari Allah. Kalau keburukan dari diri sendiri, perbuatan kita. Tahu asal beratnya naik, makan mungkinnya dari Banten banyak banget. Makan satenya banyak banget, akhirnya apa? Darah tinggi, Allah masuk penyakit. Kata malaikat, lu masuk penyakit. Kita tuh udah nyari Allah, padahal yang salah kita. Jangan salah menyikapi takdir. Ini yang bahaya nih. Itu manfaatnya Pak. Nah nanti habis sholat subuh ini saya nilai. Habis sholat subuh taklim lagi. Belajar kayak ini. Terus nanti kita sholat isra. Biasanya ada waktu isra begitu. Ini jam berapa kayak sekarang? Suruh. Biasanya kalau ada pagi saya harus suruh kan? Hah? Jam 5? Jam 6. Berarti udah waktu suruh ya. Biasanya PLW saja tanda waktu suruh selesai. Suruh. Nanti sholat isra dulu. Nanti nggak cara sholat isra. Niat aja sholat sunnah isra. Isra itu matahari terbit. 2 rakaat karena Allah sunnah. Terus sholat dua aja. Nggak pakai sampai 8 lah. Sholat duha aja 2 rakaat. Berarti kita keluar dari masjid pulang bawa pahala haji dan ini paket maksud saya. Ini paket murah. Boleh dari sholat minimal lah, sholat qobliyah subuh. Ingat sholatnya tadi ya. Rakaat pertama setelah Fatihah baca alam Nasr, rakaat kedua alam Tara. Nah, barang siapa yang sampai ini dihindari daripada penyakit berat, bahkan dihindari daripada suul
dijauhkan daripada musibah yang berat. Nggak enak Pak sholat subuh. Nah sampai sholat duha keluar dari sini kita dapat nilai pahala haji dan umroh, alhamdulillah. Tapi jangan minta dibilang udah tadi sholat duha udah jadi haji, nggak gitu juga. Kenapa ada sholat duha? Sholat isya itu baru matahari terbit sudah naik stomak. Itu mulai pancaran energi ultraviolet. Tahu sinar ultraviolet? Kan pada sekolah. Itu buat apa? Kalau bayi dulu sama mama kita awalnya dijemur Pak. Kalau sekarang kan di inkubator. Biar nggak penyakit kuning. Tahu penyakit kuning? Mata pada kuningan. Orang dulu tuh masih ada di inkubator, dijemur di matahari. Wah sehat. Mama sekarang dia dijemur di matahari. Guru besar kalau main HP lupa. Udah Allah siapin ya amin dengan segala macam fasilitas buat kita saking sayangnya Allah. Dijemur. Ultraviolet itu bagus buat kesehatan fisik kita. Kalau sholat duha buat apa? Persendian kita. Orang yang sering sholat duha itu dihindari penyakit nyeri sendi. Iya bahasa orang sekarang. Sendi-sendinya nggak pada nyeri. Itu karena sholat duha itu mensyukuri nikmat ini loh Pak. 360 persendian di tubuh kita. Gitu pernah gitu nggak persendian ini? Enggak, mana makanan itu 360 di persendian di tubuh kita atau 365. Jumlah ini sama dengan hitungan hari dalam tahun. Gak bisa kalau bahasa anak sekolah. Maka kata Nabi barang siapa yang berpuasa pada Ramadan lalu dia puasa 6 hari maka dapat puasa dengan sama dengan puasa satu maksudnya itu. Nih nggak pada dari sedih dari pulang karena sedang sholat mensyukuri nikmat Allah dikasih tubuh yang sempurna. Saya sering bilang ke RW, sholat subuh ini sama caranya sama Rasulullah, bacaannya sama sama Rasulullah, tapi niatnya beda sama Rasulullah. Rasulullah sholat duhanya niat buat mensyukuri nikmat tubuh nih. Sebelum sarapan bersyukur dulu, itu hebatnya. Belum dapat rezeki fisik, syukur dulu, mensyukuri nikmat badan yang bisa melek, alhamdulillah, bisa subuh, alhamdulillah, badan saya bisa seger gini, sholat duha. Itu Rasulullah mensyukuri nikmat badan. Kalau kita sholat duhanya dalam rangka niat apa? Nah ini pesan-pesannya. Susah rezeki sholat duha, dagangan gak laku-laku, gak ada untungnya sholat duha, makanya terus-terusan gak laku-laku. Semakin susah duitnya, saya yakin semakin lama duhanya, semakin susah rezekinya. Kenapa? Karena niatannya susah rezeki, berarti orang susah yang datang susah. Kata Allah, hamba ini bener duhanya rajin, kalau dagangnya gak laku-laku ada untungnya, gua kasih susah aja terus deh, dan duha terus. Bener gak? Logikanya, jadi kalau duha karena kesusahan ekonomi bukan tambah dapat jalan keluar, malah nambah susah. Kenapa? Karena Allah sayang. Ternyata hamba ini sholat duhanya kalau dikasih susah ekonomi, kalau dikasih susah ekonomi mah nggak pernah sholat. Udah dikasih susah, jadi sholat. Niatnya penting dulu. Jangan salah. Nih, saya bilang caranya memang benar ya Rasulullah, tapi niatnya. Nah saya mau bawa sholat ini. Nanti di sholat, kalau di sholat itu warna energi kuning, itu bagus buat pencernaan. Ini dari saya. Kata assalamualaikum pada pertama berikutnya. Biasa. Nah yang penting pada sholat subuhnya sayang kalau ya satu secara sejarah tempat ini diberkahi cirinya kalau sholat subuh. Masa kalau berikir dulu di lingkungan kita aja. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat. Ini berapa saat? Berapa saat? Yang keberapa? Yang keberapa? Di sini mah sampai keluar katanya kalau sholat beres belok. Alhamdulillah. Kalau kemana cari sama? Kira sholat subuh. Dan nanti habis itu coba kita bangun di diri kita sendiri. Saya ada orang lain, tapi semua bantu lewat apa yang sama. Teman-teman udah sengaja kalau tempat ini saya bilang sempat hadir buat saudara. Yang dan tadi memperbanyak sahur
Mudah-mudahan di sini nanti seperti sholat jadi mau ke masjid ini semakin semangat. Sholat subuh mesti keluas ini. Jadi semangat segini aja penuh. Kadang-kadang tuh begitu Masjid Ar-Rahman lebih luas ketimbang Masjid Mekah ya. Masjid Nabawi mah sempit Pak, legaan, Ar-Rahman. Mekahnya alamnya, Ar-Rahman mah bedanya. Dan di Mekah saya belajar sangat jujur apa ya? Pengen di sholat pertama waktu di sholat pengen di sholat pertama datang jam 9 tetap aja di sholat ketiga. Sholat subuh datang jam 4 di luar nggak kebagian sempit di Madinah. Di Ar-Rahman datang sekali masih di Mekah. Alhamdulillah. Nah, ini tugas PRT, tugas kita bersama. Bukan jangan menyalahkan sama orang. Kalau ini tugas kita bersama. Pak RW boro-boro. Ayo bulan. Kalau kalian rezekinya murah, banyak saya subuh. Pusatnya di masjid. RT-nya sarapan. Ini sendiri. Keluar lagi. Jadi bagi-bagi tugas. Itu ya Kak, mudah-mudahan ini jadi semangat kita. Ya baru nanti sebentar untuk pagi hari ini sebelum kita nanti kita mengisi isi kita pakai tiket sebentar ya, pakai tas pakai tiketnya, karena tiket ini menjadi nutrisi jiwa kita. Ya mudah-mudahan pada RT dan juga seluruh teman-teman saudara di sini ini mudah-mudahan memotivasi kita dan saya sebagai umat Islam ayo untuk sama-sama menambah gairah kita untuk menjaga kebersamaan dan kekuatan agama kita. Ketika kita bersama kita kuat luar biasa. Tapi ketika kita terpecah belah dengan sesuatu yang tidak bisa terpecah, kita menerima. Tidak ada perbuatan yang berat kalau kita bersama dengan peran kita masing-masing. Insya Allah. Mau lanjutkan ya masih ya? Atau pakai salawat aja. Salawat menghilangkan kedukaan karena di bulan Syawal ya. Ya bagi kita saudara-saudara saya niatkan Alhamdulillah, bagi yang meyakini bahwa bulan Syawal nanti yang biasa melakukan bahwa bulan Syawal bulan penyakit, berarti provokasinya besok nih insya Allah tanggal 30, benar ya? Ada bulan kalender? Tak belum juga. Provokasi berarti besok tanggal 30, benar ketiga. Jadi sholat sunnah nidafil barat kan secara sejarah hari itu paling banyak diturunkannya penyakit Allah dalam 320.000. Agar kita tidak terkena musibah di hari itu, maka sholat nidafil barat abdulnya pada sholat dua di hadapannya. Kalau teman-teman yang kerjakan mungkin kalau kita lakukan karena kami punya tugas berbeda, lakukan malamnya Pak. Bagi yang kita ada di rumah pagi pada sholat dua sholat sunnah nidafil barat 4 rakaat. Tahu ya caranya ya? Bagaimana tahu ya? Jangan sampai ngobrol sama misalnya. Yuk kita baca hasbir aja biar dapat kekuatan tauhid insyaallah. La
masing-masing dan banyak